Saya adalah Bapak Purman Nopiansa, Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Cipatujah. Bapak, menanggapi kasus bullying yang dilakukan oleh anak-anak, dan sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur belum begitu mengikat bagi pelaku. Nah, perlukah pemerintah wajib meninjau ulang hukum pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar menimbulkan efek jera, dan mengapa? Menurut saya hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah mengikat terhadap pelaku kekerasan yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur yang melakukan perundungan atau bully atau kekerasan yang usianya di bawah umur bisa terkena pidana. Namun cara penanganan perkaranya harus mengikuti kepada prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga harus menggunakan pendekatan secara restoratif. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada pelaku supaya bisa memperbaiki kesalahannya dan juga mengembalikan keharmonisan pelaku baik dengan korban ataupun dengan masyarakat. Namun ketika ditanya apakah harus ditinjau ulang, mungkin menurut saya bisa atau harus ditinjau ulang dengan tujuan untuk perbaikan, dengan harapan nantinya kasus-kasus perundungan ataupun bullying yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur bisa berkurang, bahkan hilang. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, menurut pandangan Bapak, apa penyebab kasus bullying dari tahun ke tahun semakin meningkat? Kasus bullying menurut saya atau dari hemat saya beberapa tahun mengajar yang terjadi di anak-anak di sekolah, kasus-kasus bullying itu terjadi dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor keluarga, misalkan dari keluarga yang broken home atau di keluarganya sering melihat terjadinya kekerasan ataupun dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa juga dari faktor media sosial, karena kurang bijaknya dalam penggunaan media sosial atau tanpa ada pantauan dari orang tua sehingga bisa mengakses berbagai hal, termasuk bisa melihat terjadinya banyak kekerasan ataupun hal-hal yang lain, bisa menggunakan media sosial untuk menimbulkan kekerasan, contohnya perkumpulan geng-geng dalam satu media sosial dan sebagainya. Kemudian juga dari faktor lingkungan karena pergaulan yang bebas bisa menyebabkan terjadinya bullying atau kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dan jangan lupa di sekolah pun juga bisa menjadikan faktor kurangnya pengawasan dari guru. Kemudian ada faktor pertemanan yang pertemanan yang salah gitu. Jadi nantinya ada perkumpulan-kumpulan geng-geng yang mungkin kita sering lihat sekarang di media sosial seperti itu. Mungkin itulah salah satu faktor penyebabnya, atau mungkin juga ada nanti yang lainnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama.